Pemirsa, Bareskrim Polri menetapkan Kepala Desa Kohot Arsin beserta 3 orang lainnya sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemalsuan surat izin di lahan pagar laut di Tangerang. Ketiga tersangka lainnya yakni Sekretaris Desa Kohot serta 2 penerima kuasa berinisial SP dan CE. Kasus proyek pagar laut yang membentang sepanjang 30 km di Tangerang, Banten mulai babak baru. Bareskrim Polri telah menetapkan Kepala Desa Kohot Arsin sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemalsuan surat izin di lahan pagar laut di Tangerang. Selain Arsin, polisi juga menetapkan 3 tersangka lainnya, yakni Sekretaris Desa Kohot Ujang Karta serta 2 penerima kuasa berinisial SP dan CE. Penetapan tersangka dilakukan usai polisi melakukan gelar perkara dan pemeriksaan. Dalam penggeledahan di rumah Kades Kohot dan kantor Desa Kohot, penyidik telah menyita sejumlah barang bukti yang diduga digunakan untuk melakukan pemalsuan surat izin. Penyidik juga menyita kertas yang digunakan sebagai bahan pembuatan warkah atau surat perizinan lahan pagar laut Tangerang. Adalah terkait masalah pemalsuan, di mana pemalsuan beberapa surat dokumen untuk permohonan atas hak atas tanah, di mana kita menetapkan Saudara A selaku Kades Kohot, Saudara UK selaku Sekdes Kohot, Saudara SP selaku penerima kuasa, dan Saudara CE selaku penerima kuasa telah kita sepakat kita tetapkan sebagai tersangka. Sebelumnya, Arsin Kepala Desa Kohot diduga menjadi dalang pemasangan pagar bambu misterius di Laut Pesisir Kabupaten Tangerang, Banten. Videonya yang tengah mengatur para pekerja yang memasang pagar laut viral di media sosial. Namun video tersebut sempat dibantah oleh Arsin. Kedatangannya kala itu adalah untuk melakukan sidak karena adanya laporan warga terkait aktivitas ilegal pemasangan bambu di bibir pantai. Dari Jakarta, Rizky Valuvi, Ayus melaporkan. Pemirsa, Pengadilan Militer 2 Jakarta kembali menggelar sidang kasus penembakan yang menewaskan bos rental mobil Ilyas Abdul Rahman oleh 3 oknum TNI AL. Dalam sidang kali ini, 2 anak almarhum yang menjadi saksi menolak permohonan maaf dari terdakwa. Dua anak bos rental mobil, Agam Muhammad Narsudin dan Rizky Agam Saputra, menghadiri sidang sebagai saksi dalam kasus penembakan yang menewaskan ayahnya, Ilyas Abdul Rahman, di res area Jalan Tol Jakarta Merak. Persidangan ini adalah momen pertama kali saksi bertemu dengan 3 terdakwa, yakni Kelasi Kepala Bambang Apriatmojo, Sertu Akbar Fadli, dan Sertu Rafsin Hermawan. Dalam persidangan, terdakwa menyampaikan permohonan maaf melalui hakim ketua, namun ditolak oleh anak Ilyas. Ini ada permintaan dari penasihat hukum maupun terdakwa bahwa para terdakwa mau menyampaikan permintaan maaf. Ya, saya jelaskan permintaan maaf ini bukan berarti menghilangkan tindak pidana yang dilakukan oleh para terdakwa. Ya, sekarang saya tanya apakah saksi 1 dan saksi 2 berkenan atas permintaan maaf dari terdakwa. Setelah perkara ini selesai, baru boleh minta maaf Yang Mulia. Begitu ya? Tunggu. Karena korbannya bukan kami aja Yang Mulia. Oke. Banyak saudara-saudara yang dikuliahkan sama ayah saya, disekolahkan sama ayah saya menjadi korbannya. Persidangan kali ini juga menghadirkan 15 saksi lainnya yang merupakan rombongan korban Ilyas, pegawai rental, serta orang-orang yang menyaksikan peristiwa penembakan di lokasi kejadian. Sebelumnya 3 anggota TNI Angkatan Laut didakwa melakukan pembunuhan berencana hingga penadahan mobil gelap. Peristiwa tersebut terjadi di res area KM 45 Tol Jakarta Merak. Dalam kasus ini, polisi juga menjerat 2 pelaku sipil lain, yakni pria berinisial AS dan I. Dari Jakarta, Galuh Pandu, Rama Ramadona, iNews melaporkan.